Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah ide kecil bisa tiba-tiba jadi perusahaan raksasa? Nah, di balik setiap cerita sukses itu, ada serangkaian keputusan keuangan yang penting banget. Hari ini kita bakal bedah perjalanannya dari nol sampai jadi pemain besar. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Coba lupain dulu soal produk atau layanan. Kalau dari kacamata keuangan, apa sih sebetulnya tujuan utama sebuah bisnis? Apa cuma sekedar cari untung? Jawabannya mungkin sedikit beda dari yang kamu kira. Nah ini dia jawabannya, maksimisasi kekayaan pemegang saham. Yang menarik di sini adalah fokusnya bukan cuma keuntungan jangka pendek, tapi nilai jangka panjang. Tujuannya adalah bikin nilai keseluruhan perusahaan jadi lebih tinggi seiring waktu, yang biasanya kita lihat dari harga sahamnya. Terus, gimana caranya kita bisa mencapai tujuan besar itu? Disinilah peran manajemen keuangan masuk. Anggap aja ini kayak toolbox atau seperangkat alat dan strategi yang dipakai buat ngambil keputusan-keputusan cerdas yang semuanya dirancang buat satu hal, ningkatin nilai perusahaan. Oke, sekarang kita pura-pura lagi mulai bisnis ya. Keputusan keuangan pertama yang paling fundamental itu adalah memilih bentuk atau struktur hukumnya. Pilihan ini bakal ngaruh banget ke semuanya, mulai dari urusan pajak sampai tanggung jawab pribadi kamu. Pilihan yang paling simpel adalah perusahaan perseorangan. Ini tuh bisnis yang dimiliki dan dijalankan sama satu orang aja. Gampang banget buat dimulainya. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, kesederhanaan ini ada risikonya juga. Keuntungannya jelas, pajaknya cenderung lebih rendah. Tapi, lihat deh minusnya. Tanggung jawab tidak terbatas itu artinya, kalau bisnis kamu punya utang, aset pribadi kamu, kayak rumah atau mobil, bisa ikut diambil buat bayar utang itu. Serem kan? Plus, susah banget buat cari modal gede karena kamu berjuang sendirian. Terus, gimana kalau nggak mau sendirian? Ya, kamu bisa bikin persekutuan atau partnership. Ini adalah saat dua orang atau lebih gabung, menyatukan sumber daya dan keahlian mereka buat bangun bisnis bareng. Plusnya, jelas, kamu bisa ngumpulin modal dan keahlian lebih banyak. Tapi, kekurangannya masih ada, terutama buat general partners atau mitra aktif. Mereka tetap punya tanggung jawab pribadi yang nggak terbatas. Ada sih bentuk lain, yaitu limited partners, yang tanggung jawabnya cuma sebatas modal yang disetor. Tapi, sebagai gantinya, mereka nggak boleh ikut campur dalam pengelolaan bisnis sehari-hari. Sekarang kita naik ke kelas geratnya, korporasi atau perseroan terbatas alias PT. Ini beda banget. Di sini bisnis itu dianggap sebagai pribadi lain di mata hukum yang benar-benar terpisah daripada pemiliknya. Ini benar-benar mengubah permainan. Jadi, ini nih poin pentingnya. Keuntungan terbesarnya adalah limited liability atau tanggung jawab terbatas. Artinya, aset pribadi pemilik aman sentosa. Gampang juga buat pindah tanganin kepemilikan lewat jual beli saham, dan akses ke modal jadi jauh lebih besar. Tapi ada satu kekurangan utamanya, pajak ganda. Perusahaan bayar pajak atas labanya, terus nanti pemegang saham bayar pajak lagi atas dividen yang diterima. Kena 2 kali deh. Nah, seiring bisnis kita tumbuh dari cuma ide jadi korporasi besar, muncul tantangan baru. Sekarang pemiliknya mungkin udah nggak lagi ngurusin perusahaan sehari-hari. Mereka ngegaji manajer profesional, dan disinilah potensi konflik kepentingan bisa mulai muncul. Jadi, di satu sisi, kita punya pemilik atau pemegang saham. Tujuan mereka jelas, bikin nilai saham makin tinggi. Di sisi lain, ada para manajer, CEO, CFO, yang digaji buat menjalankan perusahaan. Pertanyaannya, apakah tujuan mereka selalu sejalan? Nah, konflik inilah yang disebut masalah keagenan atau agency problem. Manajer kan agennya para pemilik. Tapi mereka mungkin punya kepentingan pribadi, misalnya pengen bonus gede tahun ini atau fasilitas mewah yang nggak selalu sejalan sama tujuan jangka panjang pemilik buat memaksimalkan nilai perusahaan. Biar bisa benar-benar jadi perusahaan raksasa, bisnis kita butuh modal yang super besar. Nah, disinilah kita harus masuk ke arena baru, pasar keuangan. Ini adalah tempat di mana perusahaan bisa mendapatkan dana segar buat ekspansi besar-besaran. Gampangnya gini, ada 2 jenis pasar utama. Pasar primer itu tempat saham baru dilahirkan, di mana perusahaan dapat duit tunai langsung. Kalau pasar sekunder, itu tempat saham yang udah ada diperjualbelikan antar investor. Tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat, di pasar primer, misalnya pas IPO, duit dari investor itu masuknya langsung ke kantong perusahaan. Tapi di pasar sekunder, kayak di bursa efek yang kita kenal, uangnya cuma pindah tangan dari satu investor ke investor lain. Perusahaan nggak dapat apa-apa lagi. Ini perbedaan yang penting banget buat dipahami. Oke, kita udah ngomongin struktur, tujuan, dan cara cari modal.
Tapi ada satu fondasi yang jadi penopang semuanya, yang kalau diabaikan bisa bikin seluruh bangunan ini runtuh. Apa itu? Etika. Kutipan ini sih kena banget. Ya, tujuan kita memang memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Tapi itu bukan berarti kita boleh menghalalkan segala cara. Ada batasan dan aturan main yang harus dihormati. Dan konsekuensinya itu nyata, bukan cuma teori. Waktu manajer memanipulasi laporan keuangan biar kelihatan bagus, atau salah kelola perusahaan sampai bangkrut, mereka itu bukan cuma melanggar hukum. Mereka lagi menghancurkan nilai jangka panjang yang seharusnya mereka bangun. Jadi intinya gini, etika dan manajemen keuangan yang baik itu dua sisi dari koin yang sama, nggak bisa dipisahkan. Kepercayaan itu ibarat mata uang paling berharga di dunia bisnis, dan sekali hilang, wah susah banget buat mendapatkannya kembali. Sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Menjalankan bisnis itu isinya pilihan-pilihan sulit setiap hari. Kalau kamu yang jadi CEO, gimana caranya kamu bisa menyeimbangkan tekanan buat cari untung sebesar-besarnya dengan keharusan buat tetap punya etika yang kuat? Ini dia tantangan nyata di balik semua angka dan grafik.